Halo guys, kembali lagi bersama saya Nurkolis. Sebelumnya perkenalkan yang belum kenal ya, nama saya Nurkolis, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 5, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan kelompok B4. Oke. Dan jika kawan-kawan berkenan follow Instagram saya yaitu Nurkolis69. Baik. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video Q&A, question dan answer, yaitu salah satu video tugas saya di mata kuliah keperawatan anak. Oke. Dan dengan materi sitotastika ya, obat sitotastika. Baik, untuk kawan-kawan yang ingin lebih tahu kelanjutannya video, kita boleh simak video berikut ini. Baik, langsung saja saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh rekan-rekan semua, oleh kawan-kawan semua. Pertanyaannya lumayan cukup banyak. Dan langsung saja kita cekidot pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan obat sitostatika ini? Baik, pertanyaan yang bagus sih. Menurut saya, obat sitotastika ini sering disebut obat anti kanker atau bisa disebut obat kemoterapi ya. Nah, obat ini merupakan obat keras guys. Memiliki efek samping yang keras bagi fisik dan pemberiannya tuh sangat berhati-hati dan perlu kecermatan. Jadi buat kawan-kawan semua, jika ya semoga jangan sampai terkena kanker ya, dan biasanya ini juga terkena bagi anak-anak sih. Dan buat kawan-kawan yang memiliki riwayat sakit atau mengkonsumsi obat yang keras seperti ini tadi, mohon berhati-hati ya, dan semoga cepat sembuh juga. Dan jangan lupa berdoa ya supaya selamat. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu ada 2 pertanyaan guys. Kita simak satu-satu dulu ya. Apakah Anda bisa menyebutkan satu jenis obat sitostatika dan termasuk golongannya? Baik. Obat sitostatika ini kita ambil, sebenarnya ada banyak sih, namun kita ambil satu aja ya. Oke. Yaitu kita ambil citarabin ya. Golongannya ini antimetabolites. Dan pertanyaan ini masih berlanjut pertanyaannya. Tunggu, masih berlanjut. Oke. Pertanyaannya, lalu apakah efek sampingnya? Baik, efek sampingnya dari obat citarabin atau citosin arabinosid ya. Efek sampingnya ini 1-10% kasus penurunan kesadaran, dysarthria, nystagmus, dan 1-1% ini 1-1% kasus ini neurotoksitas, neuritis, nyeri kepala, neuropati perifer, paraplegia pada administrasi intratekal. Begitu ya guys. Dan pertanyaan selanjutnya, mari kita bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada, apa fase pemberian obat sitostatika ini Pak? Wah, luas sekali saya dipanggil Pak ya. Baik. Fase pemberian obat sitostatika ini ada 4 fase ya Kak ya. Yang fase pertama yaitu fase induksi, yaitu pengenalan obat terhadap klien Kak. Dan yang kedua yaitu fase konsolidasi, yaitu terjadi penerimaan gejala tubuh terhadap obat yang telah diberikan. Oke. Dan yang ketiga yaitu fase reinduksi,
Yang pertama tadi ya induksi. Yang ketiga ada reinduksi. Ini fase ini hanya diberikan pada kelompok yang high resiko ya. Diberikan pada 13 sampai 18 minggu. Nah, yang keempat ini ada fase maintenance ya. Maintenance. Ya, tulisannya tenan CE ya. Diberikan sampai 106 minggu untuk resiko standar dan 110 minggu untuk high resiko ya. Nah, begitu. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada alat apa yang digunakan pemberian obat kemoterapi ini. Baik, untuk alatnya yaitu yang pertama ada obat. Ya pastilah, masa iya pemberian obat ada bakso, kan nggak mungkin guys. Oke. Yang pertama ada obat sitostatika ini. Nah, obat sitostatika ini tidak sembarang bisa diberikan ya guys. Ini harus ada ruangan khusus. Jadi kalau obat ini berbeda sama obat-obat yang lain, seperti kayak misalkan NaCl itu kan pengambilannya bisa di bangsal pasien. Nah, ini enggak. Ini harus ada ruangan khusus guys. Jadi obat sitostatika ini sudah disiapkan ruangan tersendiri. Begitu. Jadi istimewa sekali ya obat ini. Dan ada cairan NaCl 0,9% dan yang selanjutnya ada APD. Iya dong, ada APD dong. Masa iya pemberian obat yang berisiko nggak ada APD-nya kan? APD ini meliputi gaun, masker, topi, kacamata. Bukan kacamata pantai ya guys, kacamata ini kesehatan, kalau enggak presil. Nah, begitu. Dan ada sarung tangan dan sepatu. Dan selanjutnya ada spuit 5 cc dan 10 cc. Dan selanjutnya ada infuset, alkohol swab, dan ada label obat. Nah, ini jangan sampai ketinggalan label obatnya. Oke? Baik. Let's go pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, hal penting yang dilakukan sebelum memberikan obat apa saja Pak, dan hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat ini. Oh, hal penting yang dilakukan sebelum memberikan obat. Nah, yang pertama, kalau kita di rumah sakit atau bertugas dalam pemberian obat atau untuk kita akan memberikan obat kepada pasien. Yang pertama ini jangan lupa kita orientasi ya guys. Jangan sampai kita masuk ke rumah sakit langsung suntik pasien. Itu salah. Dan yang pertama itu orientasi jelas ya kan kepada pasien. Lalu jika sudah orientasi, kita periksa gelang pasien. Itu jangan sampai lupa apakah sama dengan nama yang disebutkan atau identitas yang disebutkan. Oke? Dan tidak lupa kita jelaskan pemberian obat, apakah pemberian obat ini fungsinya apa, ininya apa, dan waktu pemberiannya berapa lama. Itu jangan sampai ketinggalan guys. Dan selanjutnya ada hal yang diperhatikan. Ya, pertanyaan yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat ini yaitu ditempatkan di ruang isolasi yang sudah saya sebutkan tadi, istimewa, punya ruangan khusus ya. Dan penunggu disediakan perlengkapan APD. Jadi penunggu itu memakai gaun, topi, dan sarung tangan, bisa juga pakai sepatu begitu. Dan selanjutnya ada melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga. Dan bila mungkin, nah ini yang perlu diingat, bila mungkin alat alat makan seperti piring, sendok, gelas, nah itu disendirikan ya, bukan menyendiri tapi disendirikan. Dan alat medis juga sebisa mungkin disendirikan supaya supaya tidak tertular pasien dengan keluarga tersebut.
begitu. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wow, ada 2 pertanyaan juga guys. Sebagai perawat, apakah perlu memberikan edukasi terhadap keluarga pasien? Wih, kalau ini pertanyaan ini saya rasa ya dong. Karena apa? Menurut saya itu harus ya Kak ya. Di samping ini keluarga pasien kita berikan motivasi dan dukungan supaya psikologis keluarga pasien ini kebantu gitu, kedorong buat mensupport, semangat gitu. Karena apa? Karena kalau biasanya sitostatika ini, kanker ini terjadi pada anak. Nah, bila mana orang tua sudah melihat anaknya terbaring lemah atau terkena penyakit, itu psikologis orang tua itu pasti gimana ya, seperti terganggu begitu. Nah, maka dari itu kita sebagai perawat kita harus mengedukasi, mengkasih support, mengkasih dukungan kepada orang tua tersebut. Kalau bisa kita lakukan motivasi terus-menerus kepada orang tua tersebut ya. Karena pada dasarnya penanganan anak akibat hospitalisasi bisa dibilang perilaku yang dapat dipelajari atau sebagai pembelajaran begitu ya. Jadi buat kalangan ibu atau bapak itu bisa kita kasih dukungan, support begitu dalam menghadapi anak yang mendapati kemoterapi ini. Harus bisa lebih semangat, lebih kuat lagi begitu. Dan pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan, jika Anda menemui keluarga pasien yang sudah pasrah dengan biaya pengobatan tersebut, tindakan apa yang bisa Anda berikan? Baik, kalau mengenai masalah biaya, ini biasanya ya terdapat banyak sih kalau masalah biaya ini, kecuali Sultan guys. Kalau Sultan jangan ditanya, ya kan? Kalau masalah biaya seperti ini ya, namanya kemoterapi, biaya kemoterapi juga nggak bakal murah lah seperti harga tisu ya kan. Harganya ya pasti ya, apalagi kalau pengobatan kemoterapi itu juga lumayan, bisa dikatakan lumayan ya. Jadi saran saya, bila bila di sekitar kalian atau keluarga kalian memiliki kendala ingin berobat, ya nggak mendoakan sih, ingin berobat seperti kemoterapi ini, sitostatika ini, pengobatan sitostatika ini, saya sarankan ya sebisa mungkin lah, walaupun yang nggak ingin berobat, kalau bisa daftarkan pihak anggota keluarga ke KIS atau membuat BPJS kesehatan ya. Nah, karena apa? Walaupun kita per bulan membayar, namun jika kita mendadak sakit atau suatu saat kita sakit, itu juga karena ada BPJS begitu. Bukan, kalau bahasa Jawa bukan ngandelke gitu. Ya, bukan ngandelke. Setidaknya ya berjaga-jaga gitu. Kalau ditakutin suatu saat biaya tidak bisa kan, bisa oh saya punya BPJS, gimana kalau membayarnya pakai BPJS, apakah biayanya full atau setengah atau seperempat kan begitu guys. Jadi gitu, kita mendaftarkan anggotanya di KIS ya, Kartu Indonesia Sehat begitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sebagai perawat bisa menjelaskan langkah-langkah atau mengenai cara perawatan kemoterapi ini? Ya, saya belum jadi perawat kok guys. Jadi saya tuh masih mahasiswa gitu, masih belajar juga. Lawang ini juga saya belajar sama dosen saya, belum jadi perawat mas. Baiklah, saya jawab aja ya mas. Kalau perawatannya itu tergantung adanya gejala apa yang ditimbulkan gitu pasca pengobatan. Jika ada gejala seperti susah tidur atau nafsu makan menurun,
ya kita harus membuat suasana kenyamanan, dan lingkungan ini harus kita ciptakan suasana yang lebih memudahkan pasien untuk tidur gitu, untuk bisa tidur gitu. Dan jika pasien memiliki riwayat makan menurun, ini bisa kita lakukan seperti menu kesukaannya. Begitu menu kesukaannya pasien tersebut apa gitu. Misal contohnya, si anak ini tidak mau makan kan, karena lauknya bukan ini. Nah, kita kasih ini, dan tidak lupa itu juga mencakup ya Mas, mencakup 5 sehat 5 sehat 4 sempurna. Nah, itu begitu. Jadi kalau jika ada pasien, pasien ini tidak mau makan, ya wis jarke loske. Wah, jangan itu Mas. Kalau bisa kita bikin hidangan itu semenarik mungkin, bahkan bisa membuat pasien ini seakan-akan lebih mau makan gitu. Lanjut pertanyaan yang terakhir ini. Iya. Lalu apakah ada efek samping yang ditimbulkan dari post kemoterapi ini, Pak? Kalau efek sampingnya kemarin ada sih, sempat disinggung sama dosen saya. Ini efek sampingnya tuh ada ya, yaitu seperti infeksi, anemia, kulit kering, mual, muntah. Udah mual, muntah lagi, ya kan? Mual, muntah, konstipasi atau diare, nyeri otot, mood swing. Nah, begitu. Karena apa? Karena kalau obat ini kan juga ini ya, tadi sudah saya katakan obat keras gitu. Jadi itu efek sampingnya sampai kayak gitu ya. Maka saya berpesan juga itu tadi buat kawan-kawan, semoga tetap sehat, dan pihak keluarga juga diberi kesehatan. Kalau punya adik juga dijaga sebisa mungkin ya kan, jangan sampai sakit begitu. Nah, baik guys, oke. Dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah kita jawab. Mungkin itu saja video question and answer dari saya. Kita cukupkan ya, dan cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Bye bye.